Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Guna. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia. Jadi kitab yang menerangkan biografi Al-Allam Hasyim Asy'ari. Kemarin kita sudah sampai ke bab teman-teman dari guru-guru dan teman-teman dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari ketika beliau belajar. Sekarang kita akan membahas tentang ikrar atau janji dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Kita mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdu, bermula ini itu ikrar atau janji dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Karena adalah siapa al-muslimun, orang-orang Islam atau kaum muslimin, fi dzalikal ahdi, pada zaman itu mustad'afin, mereka tertindas atau orang-orang yang tertindas, musta'marin, lagi terjajah, kemudian yursafuna, mereka terbelenggu tahta niril isti'badi, di bawah tali atau kuk dari perbudakan, seperti itu. Jadi nir ini artinya adalah kayu yang dipasang di leher sapi, atau kain yang dipasang di leher di baju, leher baju itu. Di leher itu kan ada kain, kain yang agak tebal, itu namanya nir, seperti itu. Kalau kita hubungkan dalam konteks ini, maksudnya adalah di bawah perbudakan, seperti itu, di bawah leher perbudakan, tapi maksudnya adalah terbelenggu di bawah perbudakan, seperti itu. Jadi kaum muslimin pada zaman itu, mereka tertindas, terjajah, kemudian terbelenggu di bawah perbudakan atau di bawah tali perbudakan. Fal Hindu, bermula Hindia, kemudian wa Malaysia dan Malaysia, wa Burma dan negara Burma, wa Shimalu Borneo dan utara Borneo atau Borneo Utara. Kalau sekarang mungkin Kalimantan Utara itu Musta'maratul Inggrisiyah, mereka dijajah oleh Inggris atau jajahan Inggris. Wa Indonesia, bermula Indonesia itu Musta'maratul Hollandia, jajahan Belanda. Kita lanjutkan. Wa Juzuril Timur, dan bermula Kepulauan Timur itu Musta'maratul Burduwaliyah, jajahan dari Portugal. Wa Buldanu Afrikiyah, dan negara-negara Afrika itu Mumazzaqatun, terkoyak. Wa Mu'azza'atun, dan terbagi ianya Afrika atau Buldan Afrikiyah terbagi lidaulin, menjadi beberapa negara-negara syatta yang bermacam-macam. Jadi pada saat itu India, Malaysia, Burma, kemudian Borneo Utara itu merupakan atau jajahan-jajahan dari negara Inggris, kolonialis Inggris. Kemudian Indonesia itu dijajah oleh Belanda, sedangkan Kepulauan Timur atau sekarang itu Timur Leste itu menjadi jajahan dari Portugal. Dan negara-negara Afrika itu terpecah dan terbagi menjadi beberapa bagian atau
terpecah menjadi berbagai negara seperti itu. Wa buldanu Asia al-Wusta, dan negara Asia Tengah. Apa saja negara Asia Tengah itu? Ada Bukhara, wa Turkistan, kemudian ada Wal Qafqaz. Ini Wal Qafqaz ini negara Aukus kalau tidak salah. Mereka itu ada lagi ini Wal Karim, negara Karim, Bawiriha, dan lainnya dari negara Bukhara, Turkistan. Tu'ani, menundukkan. Apa yang menundukkan? Hurubul ibadah atau harubul ibadah, peperangan-peperangan yang membinasakan atau menghancurkan. Bin Rusia, dari negara Rusia, Al-Qaisiriyah, yaitu kekaisaran Rusia seperti itu. Jadi negara Bukhara, kemudian tadi ada negara Turkistan, kemudian ada Kafkaz, kemudian ada negara Karim, dan selainnya itu negara-negara itu ditundukkan oleh kekaisaran Rusia. Menundukkan untuk apa? Liikhdaiha, untuk menaklukkan negara-negara tersebut, Bukhara dan lainnya, dan wahtilaliha, dan juga menjajah negara-negara tersebut. Jadi tu'ani ini berasal dari kata ana yu'ani, wa'anatan. Jadi kalau ana ya'nu itu artinya menghinakan atau menundukkan, ikhdo, sama dengan ini. Kemudian kalau ana yu'ani mu'anatan, itu artinya bisa diartikan sebagai menguasai, menundukkan, sama. Jadi tu'ani hurubul ibadah atau harubul ibadah. Ibadah ini berasal dari kata abada yubidu, ibadatan, yang artinya adalah menghancurkan atau membinasakan. Jadi negara-negara seperti Bukhara dan yang lainnya itu tadi, sampai negara Karim dan lainnya, Bawiriha, itu dihancurkan atau ditundukkan oleh peperangan yang menghancurkan atau peperangan yang membinasakan dari kekaisaran Rusia seperti itu. Mereka itu bertujuan, kekaisaran Rusia itu bertujuan untuk menundukkan dan juga menjajah dari negara-negara tersebut. Wasyu'ubul Islami, yaitu al-ukhra, dan bermula negara-negara atau bangsa-bangsa Islam yang lainnya, al-ukhra, biwajhin am, secara umum, biwajhin, kalau kita artikan satu-satu, biwajhin, dari sisi, dengan sisi, amin, yang umum, tapi maksudnya adalah secara umum itu dha'ifatun, itu lemah, yana asy'ubul islamiyah, itu keadaan dari bangsa-bangsa Islam yang lain secara umum, mereka itu sedang lemah seperti itu. Bainama ad-daulatul Utsmaniyatu at-Turkiyah, sementara dinasti Utsmaniyah Turki itu wasolat, sampai yana daulah al-Utsmaniyah at-Turkiyah, minad dha'fi, dari kelemahan, wal irhaqi, dan juga tertimpa atau tertekan al-qawi, yang sangat kuat atau tertekan kuat, alladzi, yang mana balagho, sampailah dha'af ini, yaitu lemahnya itu sampai mana? Sampai al-hadd al-aqsa, sampai kepada batas terendah seperti itu. Batas terendah disebabkan oleh apa? Bisa babil hisor, disebabkan pengapungan, wad-dhughut, dan juga disebabkan oleh tekanan-tekanan min dauli Auroba, atau min dauli Auroba, dari negara-negara Eropa seperti itu. Nah, jadi kita jelaskan dulu, maksudnya adalah bangsa-bangsa Islam yang lain secara umum mereka itu dalam keadaan lemah. Sementara atau di sisi lain, dinasti atau pemerintahan dari Utsmaniyah Turki itu sampai kepada batas atau mengalami kelemahan juga seperti itu, mengalami kemerosotan yang sangat kuat, al-qawi, dan
yang mana kelemahan itu atau kemerosotan itu sampai kepada batas yang sangat terendah atau batas terendah, yang mana kelemahan itu disebabkan oleh pengepungan dan juga tekanan-tekanan dari negara Eropa seperti itu. Jadi kita jelaskan kembali, kita baca dulu, kemudian nanti kita jelaskan, karena kalau diartikan dengan satu-satu tanpa penjelasan nanti rada sulit untuk difahami seperti itu. Salatha, yang mana menyampaikan atau mendatangkan ianya al-hisar wad dughut, atau juga ad-du'fi wal irhab tadi. Menyampaikan akan negara-negara atau bangsa-bangsa Islam yang lain itu ila halatin kepada keadaan-keadaan la tastati'u, yang tidak mampu ianya bangsa Islam maha bersamaan dengan al-hisar wad dughut, bersamaan dengan dikepungnya atau tekanan dari Eropa tadi, tidak mampu akan apa, muqawamatas thawrat, tidak mampu untuk melawan pemberontakan, minal buldanil waqi'ah, dari negara-negara yang diduduki atau negara-negara yang terduduki tahta himayatiha, di bawah kekuasaan dari negara-negara Eropa tadi ya. Jadi intinya adalah keadaan lemahnya negara-negara atau bangsa-bangsa Islam itu menghasilkan atau menghantarkan kepada keadaan yang mana mereka itu tidak mampu untuk melakukan perlawanan seperti itu. Perlawanan kepada negara-negara yang mana negara itu negara yang menduduki mereka tahta himayatiha, di bawah kekuasaan mereka seperti itu. Watakhallasat, kemudian lepaslah hadhil buldanu, negara-negara ini, watakhallasat, dan lepaslah hadhil buldanul wahidah, satu negara ini. Satu negara ini yang mana, yaitu negara-negara dari Turki Utsmani tadi memisah talwal ukhra. Maksudnya talwa ini adalah mendekati ya, bisa mendekati atau setelahnya gitu, cuman maksudnya adalah pisah al-wahidah talwal ukhra, satu demi satu seperti itu, satu kemudian setelah satu kan bisa 2, 3, 4. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ini, dan pisahlah negara ini satu persatu seperti itu. Negara yang mana? Yang negara Turki Utsmani tadi, atau negara-negara yang dijajah tadi seperti itu. Summa tasaddat, kemudian berbondong-bondonglah hadhil buldan, negara-negara yang tadi itu yang telah terpisah-pisah itu berbondong-bondong untuk apa? Limuwajahati Turkiya, untuk melawan Turki seperti itu. Ini adalah bentuk dari atau hasil dari rekadaya atau semacam makar atau semacam tipu daya, adu domba dari negara-negara Eropa untuk menghancurkan daulah Islam seperti itu. Kemudian bimusa'adatid daulatil gharbiyah atau bimusa'adatid daulil gharbiyah, dengan bantuan-bantuan dari negara-negara barat seperti itu, termasuk Eropa, Amerika dan lain-lain. Wamaddaha, dan juga menjulurkan atau membantu memasok ianya daulil gharbiyah itu, negara Eropa itu, negara barat tadi, akan hadhil buldan, negara-negara yang sudah berpecah tadi, memasok dengan apa? Bisilah, dengan senjata, wal'itad, dan juga perlengkapan-perlengkapan, warijal, dan juga pasukan-pasukan atau personil-personil. Jadi kita jelaskan lagi dari atas, maksudnya adalah bangsa-bangsa Islam yang lain secara umum mereka itu dhaif.
Kemudian di sisi lain Daulah Utsmaniyah Turkiyah, negara atau dinasti Utsmaniyah Turkiyah itu sampai kepada batas sampai kepada kelemahan dan juga tekanan yang kuat, yang mana tekanan tersebut telah sampai kepada batas yang paling rendah disebabkan oleh pengepungan dan juga tekanan-tekanan dari negara Eropa, yang mana tekanan-tekanan tersebut mengantarkan kepada keadaan yang mana Daulatul Utsmaniyah Turkiyah itu tidak dapat untuk melakukan perlawanan kepada negara-negara yang telah terjajah seperti itu. Karena dulu harapan yang paling besar atau kepada Daulah Utsmaniyah itulah umat Islam bisa berharap lebih, karena dinasti itu yang menjadi representasi terkuat dari umat Islam seperti itu. Karena Daulah Utsmaniyah itu ibaratnya mengalami penurunan seperti itu atau pelemahan dari negara-negara Eropa, maka takhallasat hadhil buldan wahida talwal ukhra. Negara-negara yang dijajah itu satu persatu lepas gitu dari Daulah Utsmaniyah itu. Kemudian tasaddat hadhil buldan, dan justru malah pecahan-pecahan dari negara-negara Turki Utsmaniyah itu tadi justru malah melakukan penyerangan kepada Turki. Inilah hasil dari adu domba dari Daulah Al-Gharbiyah, Daulul Gharbiyah, yaitu negara-negara barat seperti itu, yang mana negara-negara barat itu membantu negara-negara kecil atau pecahan-pecahan negara tadi itu dengan senjata, kemudian dengan perlengkapan dan personil-personil dari militer seperti itu. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Kita lanjutkan. Halil umur, bermula ini perkara-perkara itu tarokat meninggalkan ianya perkara-perkara. Halil umur fi nafsil haj Muhammad Hasyim Asy'ari, di hati Muhammad Hasyim Asy'ari meninggalkan akan apa? Atharun balighun, meninggalkan akan bekas-bekas yang sangat mendalam. Fi syu'urihi, di perasaan Al-Alam Hasyim Asy'ari, kemudian wa ihsasatihi, dan juga di sama perasaan atau sanubari dari Al-Alam Hasyim Asy'ari. Wa kana, dan adalah Al-Alam Hasyim Asy'ari itu kafiron, sering sekali, kafiron ma, sering sekali akan apa? Yatahaddatsu, berbincang-bincang atau bercengkrama, atau juga sering berdiskusi ma'azumalaihi, bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan dari Al-Alam Hasyim Asy'ari, ba'da darsi, setelah pelajaran atau setelah belajar, fi hadzal maudhu', berdiskusi tentang masalah ini atau tema ini. Wa ma wasalat ilaihi halatul muslimin, dan berdiskusi kita atafkan ke fi hadzal maudhu' wa fi ma wasalat ilaihi, dan tentang berdiskusi tentang apa-apa yang menimpa ilaihi, kepada ma, apa yang menimpa halatul muslimin, yaitu keadaan orang-orang Islam atau kaum muslimin, min bu'sin, yaitu timpaan atau penimpaan tentang penderitaan, kemudian wastirqaqin, dan perbudakan. Nah, jadi kita jelaskan perkara-perkara tadi, yang mana adanya adu domba dari negara-negara barat atau adu domba dari negara-negara barat untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah, yang intinya menghancurkan umat Islam di seluruh dunia. Maka perkara-perkara inilah yang membuat hati dari Al-Alam Hasyim Asy'ari itu merasakan keresahan juga seperti itu. Dan Al-Alam Hasyim Asy'ari sering sekali atau secara intens mendiskusikan perkara ini bersama teman-temannya setelah belajar gitu, setelah mengaji, maka ngobrol-ngobrol lah gitu, kalau istilah sekarang itu, bersama teman-temannya tentang ini, bagaimana nasib kita, bagaimana nasib orang Islam, bagaimana nasib kaum muslimin seperti itu, dan apa-apa yang telah menimpa
keadaan-keadaan yang telah menimpa kepada kaum muslimin gitu. Apa saja yang menimpa mimbusin wastirqaq, dan apa-apa yang menimpa yaitu mimbusin wastirqaq, yaitu tentang penderitaan dan perbudakan yang dialami oleh kaum muslimin seperti itu. Wa akhiran, dan akhirnya ijtama berkumpullah al-alam Hasyim Asy'ari ma'nukhbatin bersama dengan orang-orang pilihan min haula tolabah, dari kalangan orang-orang atau di kalangan para pelajar tadi. Jadi siapa saja haula tolabah itu min zumala ilhaj, atau siapa saja nukhbah tadi itu orang-orang pilihan ini, min zumala ilhaj, dari teman-teman al-alam Hasyim Asy'ari. Berkumpul untuk apa? Untuk ayyata'ahadu, untuk mereka saling berikrar atau saling berjanji, wayakumu, dan juga mereka saling akan melakukan apa? Bi'amalin, melakukan amal atau sesuatu. Jadi akhirnya setelah mereka sering berdiskusi tentang keadaan umat Islam itu harus seperti apa, bagaimana, mereka para nukhbatun min haula'i thalabah ini, orang-orang pilihan dari santri-santri atau pelajar dari teman-teman al-alam Hasyim Asy'ari itu berkumpul untuk mereka saling berjanji, berikrar, dan juga berikrar untuk melakukan sesuatu seperti itu. Apa saja ikrarnya atau apa isi ikrarnya kita akan lihat setelahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailati lailaa, dan di suatu malam, dan di malam beberapa malam, dan di malam beberapa malam. Jadi laila ini adalah isim tafdil dari lailun, laila, lailun, al-yalu. Jadi laila itu jamak dari al-yalu. Al-yalu ini isim tafdil dari lailun, al-yalu, yang paling malam, maksudnya yang paling gelap. Laila, jadi di malam-malam yang paling malam. Jadi kita artikan di beberapa malam gitu saja. Min layali syahri Ramadan al-mu'azzam, di beberapa malam dari beberapa malam bulan Ramadan yang mulia. Ijtama'a, berkumpullah siapa haula thalabah, para pelajar tersebut, walladzina yantamuna ila iddati qaumiyat, dan orang-orang yang tergabung atau terdiri dari berbagai kebangsaan. Kaum ini jamak dari kaum, bangsa, gitu kita artikan. Dan orang-orang yang terdiri atau berasal dari beberapa bangsa, beberapa kaum. Min Afrikiya, dari Afrika, wa buldani janubi Asia, dan juga dari negara-negara Asia Selatan, wa Asia Wusta, dan juga dari Asia Tengah, wa buldanil Arabiyah, dan juga negara-negara Arab. Wa kana, dan adalah Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari itu ahadahum, salah satu dari iddati qaumiyat tadi, dari orang-orang yang berkumpul haula'i thalabah tadi juga. Waqafu, dan mereka al-alam Hasyim Asy'ari dan beberapa kaum tadi, beberapa orang berkebangsaan tadi, jami'an, semuanya berkumpul di mana? Amamal multazam, di depan multazam, bil Ka'batil musyarrafah, di Ka'bah yang dimuliakan. Wa'ahadu, dan mereka semua itu saling berjanji atau berikrar Allah kepada Allah, wa aqsamu, dan bersumpah al-yamin, bersumpah akan sumpah. Maksudnya ya bersumpah akan apa? Bersumpah ala ayyakumu, untuk melakukan bil jihad, melakukan perjuangan fi sabilillah, di jalan Allah. Untuk apa? Li'ala'i kalimatil Islam, untuk meninggikan kalimat Islam, maksudnya adalah meninggikan agama Allah, wa tauhidil muslimin, dan juga untuk menyatukan kaum muslimin. Dengan apa mereka meninggikan
agama Allah itu tadi, agama Islam, dan juga menyatukan kaum muslimin dengan binasil ilmi, dengan menyebarkan ilmu, wat tawiyah, dan juga kesadaran kesadaran wat tafaqquhi, dan juga memperdalam atau memahamkan fiddin, pemahaman tentang agama, seperti itu. Tolaban dengan berharap lima ridwatillah, berharap kepada ridho Allah. Jadi mereka itu melakukan jihad tersebut untuk mencari ridho Allah. La yarjuna, mereka semua para kaum dan al-alam Hasyim Asy'ari yang mereka itu berjanji untuk berjihad itu, mereka itu la yarjun, tidak berharap, min wara'i dzalika, dari belakang itu semua, maksudnya adalah dengan amal mereka semua itu tidak berharap malan, tidak berharap akan harta, wala markazan, dan tidak berharap akan posisi atau jabatan, seperti itu, wala mansiban, dan juga tidak berharap jabatan sama li anfusihim, untuk diri mereka, seperti itu. Diri mereka siapa? Itu kaum-kaum yang saling berikrar gitu, al-alam Hasyim Asy'ari dan para pelajar-pelajar dari berbagai negara yang belajar bersama dengan al-alam Hasyim Asy'ari, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.